Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleh Tugi Wijaya. Saya akan menjawab soal-soal dari bahasa Indonesia. Langsung saja. Mengapa kita perlu mempelajari bahasa Indonesia? Jelaskan menurut pendapat masing-masing disertai dengan contoh kendala menggunakan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang resmi dan mudah dipahami. Contoh kendala dalam menggunakan bahasa Indonesia, yaitu kendala yang harus dihindari dalam pemakaian bahasa Indonesia adalah bahasa baku, antara lain disebabkan karena adanya bahasa gaul. Hal ini menyebabkan bahasa yang digunakan menjadi tidak baik. Kedua, tentukan fungsi kalimatnya. SPOK L. Yang pertama, ibu berjualan pakaian di pasar tiap hari. Ibu S berjualan B pakaian, O di pasar K tiap hari P. Yang kedua, istri paman menjual sayuran di pasar sentral Kendari setiap hari Minggu. Istri paman S menjual B sayuran O di pasar sentral Kendari K setiap hari Minggu L. Langsung ketiga, sebutkan masing-masing 3 fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Satu, sebagai bahasa nasional. Yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat penghubung antar budaya daerah. Sebagai bahasa negara, yang pertama bahasa resmi kenegaraan, yang kedua bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, yang ketiga alat penghubung pada tingkat nasional serta kepentingan pemerintah. Soal keempat, jelaskan 2 alasan sehingga bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu berfungsi sebagai lingua franco. Yang kedua, bahasa Melayu sederhana karena tidak mengenal tingkat bahasa. Yang ketiga, keikhlasan suku daerah lain. Yang keempat, bahasa Melayu berfungsi sebagai kebudayaan. Soal nomor 5, manakah kata yang baku? Atlet, atlet, kampas, kanvas, fotokopi, foto spasi kopi, terima spasi kopi, atau terima kasih. Yang pertama, atlet. Yang kedua, kanvas atau kanvas, bisa dua-duanya. Yang ketiga, fotokopi, tidak pakai spasi. Yang keempat, terima spasi kasih. Soal nomor 6, tentukan katanya. Tentukan kelas kata. Manisan, mimpi, bahagia, dipercaya, beraksi, terbaik, ke-9. Manisan itu termasuk nomina, mimpi termasuk nomina, bahagia nomina, terbaik kata sifat, ke-9 nomina. Soal nomor 7, sebutkan hiponimnya masing-masing 5 bentuk sayuran hijau, makanan sumber karbohidrat non beras. Yang pertama, sayuran hijau ada kangkung, bayam, buncis, bunga kol, sawi hijau. Sumber karbohidrat non beras yang pertama, singkong, talas, sagu, jagung, pisang, sama kentang. Ke-8, sebutkan sinonimnya transaksi, nasabah, sama onsep. Yang pertama, transaksi sinonimnya sama dengan negosiasi atau pembicaraan. Sinonimnya nasabah sama dengan penabung atau pelanggan. Omset sinonimnya pendapatan. Ke-9, sebutkan makna denotatif dan konotatif kata kambing hitam dan amplop. Denotatif, kambing hitam adalah seekor kambing yang dilepaskan ke padang gurun sebagai bagian upacara atau hari perdamaian. Yang kedua, amplop adalah sebuah bungkus dari surat atau benda yang dikirimkan per pos. Konotatif, kambing hitam adalah orang atau suatu yang dipersalahkan atas suatu kejadian padahal dirinya tidak bersalah. Amplop adalah uang suapan yang diberikan untuk sang juri. Soal ke-10, pisahkan kata abstrak dan kata konkret.
hukum, pengacara, bahagia, hakim. Kata abstrak yaitu hukum dan bahagia. Kata konkret, pengacara dan hakim. Oke, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.